lulus SMA usia 19 tahun, ada pilihan pertama lanjut kuliah, yang kedua kerja dulu atau dagang atau bisnis ya kan. Yang ketiga pengen hafal Quran. Oke, kira-kira dari 3 pilihan mau yang mana nih? Itu kan. Oke, yang pertama kuliah. Kalau kuliah berarti pertama memang harus ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, alhamdulillah Daniel udah selesai nih SMA-nya. Alhamdulillah. Jadi maksud Daniel datang nemuin Ustaz nih minta nasihat lah gitu. Minta nasihat untuk kedepannya nih Daniel bagusnya fokus dulu ngafal Quran ataukah lanjut pendidikan kuliah perguruan tinggi atau kerja gitu. Oh, Masya Allah. Kalau dari orang tua maunya gimana orang tua? Kalau dari orang tua sih orang tua nganjurin kerja sih. Kerja ya. Oke. Kalau dari Daniel? Iya, kalau dari Daniel sih pengen ngafal juga. Tapi kan ngikutin orang tua juga gitu. Iya. Ya, jadi alhamdulillah lulus kuliah ya. Lulus SMA ya. Lulus SMA usia 19 tahun. 19 tahun. Oke, lulus SMA usia 19 tahun, ada pilihan pertama lanjut kuliah, yang kedua kerja dulu atau dagang atau bisnis ya kan. Yang ketiga pengen hafal Quran. Oke, kira-kira dari 3 pilihan mau yang mana nih? Itu kan. Oke, yang pertama kuliah. Kalau kuliah berarti pertama memang harus ada dana dong. Ya enggak? 2 kerja dulu atau dagang atau bisnis. Yang ketiga ada pilihan untuk menghafal Al-Quran. Jadi kita lihat dulu perbandingannya. Pertama, kalau untuk kuliah dulu, saya pun sama dulu lulus SMA langsung kuliah. Memang ada kemampuan dan kecukupan, mampu dalam segi kecerdasan kita, dan memang cukup untuk hartanya gitu. Karena untuk kuliah mulai pendaftaran ya enggak, kemudian ongkos kuliah, nanti uang semester, kemudian buku, tugas, internet, data, banyak tuh ya. Sehingga memang harus ada kecukupan dan kesiapan, atau ada aset yang nanti bakal dijual mungkin tuh kalau kita pas-pasan ya enggak. Mungkin emas orang tua, mungkin kebunnya, mungkin kambingnya, sapinya ya kan. Nah, mungkin itu dijual tuh untuk kebahagiaan si anak. Artinya mesti kerjasama antara kita dengan orang tua gitu. Kalau memang orang tua kita oke, Daniel kuliah aja, jangan khawatirkan biaya, bismillah kuliah gitu. Nah, cuman yang kedua memang ada pilihan kan buat kerja dulu. Itu pun bisa menjadi ajang latihan dan bagaimana menghargai. Tidak mudah loh mencari uang gitu. Ya enggak? Kan masih SMA nih kan, lulus kan, kemudian coba kerja, sebulan dapat sekian. Susahnya melamar kerja. Ketika sudah kerja pun jam kerjanya dengan atasan, dengan teman-teman di kantor ataupun di tempat kita kerja, itu nanti dapat merasakan betapa nggak mudah nih mencari rezeki, mencari uang gitu. Sehingga mudah-mudahan timbul rasa syukur kepada orang tua yang telah memberikan kita biaya selama kita hidup. Itu pun pilihan bagus, alhamdulillah gitu. Dengan kita bekerja atau berdagang, mudah-mudahan terbuka pintu rezeki. Nanti setelah ada uang, boleh langsung kuliah. Atau pilih yang kuliah weekend, yang Sabtu atau Ahad. Ada kelas karyawan biasa atau kelas malam. Jadi kita hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kuliah, kerja, weekend kuliah atau kelas malam. Itu berarti konsekuensinya harus siap fisik karena capek. Kerja seharian ya enggak, malam kuliah pula, belum ngerjain tugas, belum nanti ada ujian semester, ujian akhir semester. Itu antara ngejar tugas, ngafalin dengan kerja di kantor lah, kerja di mana, itu harus siap juga itu. Nah, disampaikan biar ada pilihan dan juga solusi buat Daniel. Yang ketiga pun luar biasa ini. Kuliah nanti dulu, kerja nanti saja, hafal Quran. Nah, Masya Allah, ya enggak? Karena seorang tua pasti ingin punya anak-anak yang hafiz Quran.
Karena fadilahnya apabila ketika orang tua dia punya anak hafiz Quran dan dia amal, maka akan dipakaikan mahkota dari permata. Akan diberikan jubah kehormatan di mana yang mendapatkannya hanya para nabi dan para rasul. Kemudian orang tua berkata, ya Allah, dari mana ini mahkota kebesaran ini? Dari mana jubah kehormatan ini? Itu karena anakmu yang menghafal Al-Quran. Ini pun pilihan yang luar biasa, bahkan dunia akhirat gitu, ya kan? Karena nanti setelah hafal Al-Quran, ada loh beberapa kampus yang mereka nerima mahasiswa, calon mahasiswa lewat potensi hafiz Quran. Nanti lihat ya kan, ada 5-6 kampus, UNS, ada UI juga, di Pekanbaru pun ada beberapa kampus yang setorkan hafalan Qurannya gratis beasiswa. Pertanyaannya udah hafal berapa juz? Nah, kalau belum, ada potensi silakan. Hafal Quran dulu memang perlu dites. Nah, misalkan 3 bulan pertama saya pengen hafal Al-Quran, kalau 3 bulan bisa hafal 10 juz, artinya 6 bulan 20 juz, 9 bulan selesai, luar biasa. Sabar sebentar, ya nggak? Hafal Quran setahun selesai dapat beasiswa. Ini pun luar biasa. Gitu, ya kan? Jadi minimal dengan ngobrol ini kebuka nih peluang kita. Apakah mau lanjut kuliah dengan konsekuensinya, atau mau kerja ada konsekuensinya, atau mau menghafal Al-Quran. Tapi dari 3 pilihan tersebut, pilih yang kita suka dulu, kita asik gitu. Karena apapun pilihannya, kalau Daniel nggak asik, capek. Oke, saya mau kuliah, tapi lagi nggak asik, nggak hobi, maka ya mohon maaf, sekedar kuliah saja ngabisin waktu, ngabisin umur, ngabisin jatah uang orang tua gitu. Atau udahlah sekedar kerja asal-asalan, nah, itu pun ada konsekuensinya gitu. Nah, saran dari kami adalah coba pikirkan, kemudian istikharah. Ya, pertama memang gunakan kemampuan akal kita untuk memilih dan memilah di antara 3 pilihan ini mana yang paling bagus dunia dan akhirat. Nah, kalau kuliah dulu berarti gimana? Kalau kerja apa konsekuensinya? Kalau ngapal Quran seperti apa? Ya, dihitung-hitung di pikiran, kemudian jawaban terbaik lewat istikharah. Tidak akan rugi orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Nah, musyawarah lagi dengan orang tua. Maaf Pak, kayaknya Daniel pilih ini. Gimana pendapatnya? Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Nah, kita maksain kuliah, tapi orang tua kesel, nggak bagus juga. Nah, kita kerja, orang tua senang, silahkan. Atau udahlah Bismillah, ngafal Quran saja. Nah, Mama ridho, Bapak ridho, udah dari menghafal Quran saja. Itu luar biasa, ya enggak? Tapi dengan kunci orang tua ridho gitu. Jadi apapun pilihannya, Daniel mesti hobi, mesti suka, kemudian dapatkan ridhonya orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, insya Allah ya, ku lepas engkau di kau pahlawan, ku relakan engkau berjuang itu. Dimanapun berada, misalkan orang tua ridhonya untuk menghafal Al-Quran, udah Bismillah ya. Mangkana yuridul hasil akhirah nazillahu fi harsi. Barang siapa tujuannya akhirat, maka dunia dia akan dapat dan bonus tambahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mangkana yuridu dunya nutibiha. Barang siapa tujuannya dunia, dapat dunia saja gitu. Tapi kalau niatnya akhirat dapat, dunia akan ikut. Itu ya. Jadi mudah-mudahan obrolan singkat ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi buat Daniel yang masih muda, termasuk teman-teman yang lain yang masih SMA, ya kan? Kemudian ada pilihan kuliah dulu kah, kerja dulu kah, atau mau menghafal Al-Quran, ya. Jadi dikasih pilihan, gunakan akal Daniel. Mana nih untung ruginya? Mana bagusan mana? Kemudian tadi istikharah, minta ya Allah, seandainya kuliah adalah jalan terbaik untukku, berikan kemudahan. Ya Allah, seandainya untuk ternyata hafal Quran dulu, engkau ridho padaku, orang tua ridho, berikan kemudahan, kecepatan untuk menghafal Quran. Tetapi masing-masing punya kemampuan diri, ya enggak? Kalau untuk menghafal susah, jangan dipaksa. Kalau untuk kuliah mudah, monggo.
Tapi kalau kuliah susah, kerja susah, ternyata ngafal Al-Quran mudah nih. Potensi sudah. Bismillah ngafal Al-Quran dulu, ya kan? Mudah-mudahan nampak potensinya. Insya Allah kalau sudah hafal Quran, kuliah dapat beasiswa, kemudian kita punya rumah tahfiz, nanti bisa ngajar di tempat rumah tahfiznya, dapat penghasilan di situ, kemudian dapat difasilitasi rumah dan keperluan-keperluan yang lainnya. Jadi kesimpulannya silahkan direview ulang video ini, kemudian istikharah ya, istikharah biar mantap pilihannya. Ya Allah, dari 3 pilihan mana yang paling mantap, Engkau yang maha menentukan. Sebelum tidur ya, wudu, kemudian sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, ada doanya, kemudian minta jawaban. Biasanya kalau kita bersih, amalan bagus, tidak nunggu lama, datang mimpi biasanya, datang mimpi, atau besok-besok kok mudah nih jalan ke menghafal Quran. Nah, boleh jadi itu salah satu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kembali istikharah sampai muncul betul-betul yakin 100%. Oke, bismillah. Hasil istikharah saya adalah misalkan menghafal Quran. Nah, udah. Kalau sudah ada ketentuan, minta ridho Allah, mantep. Ya orang tuaku dapat istikharah, jawabannya seperti gimana, minta ridhonya. Oke, orang tua ridho, bismillah. Nah, karena ketika sudah kita niat, kemudian azam, faida azamta fataqwal Allah. Kalau kita sudah azam, sudah bertawakal kepada Allah, maka Allah berikan kecukupan. Cukup ya? Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, jangan lupa yang belum sholat supaya sholat. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan bagi-bagi buat teman-teman SMA mungkin sedang galau di antara 3 pilihan ini, di antara menghafal Quran ataukah kuliah atau kerja atau bisnis dulu. Mudah-mudahan mendapat inspirasi dan motivasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.